Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya ikan hiu dari laut bisa nyasar jauh ke sungai, terus berantem adu mekanik secara brutal sama buaya, sampai akhirnya malah jadi nama salah satu kota terbesar di Indonesia? Maksudku hiu di sungai. Secara logika aja udah absurd banget kan? Yoi, kita lagi ngomongin Surabaya. Kalau kalian main atau sekadar lewat ke sana, pasti bakal disambut sama patung ikonik hiu dan buaya yang lagi asyik gelut lilit-lilitan. Tapi, pertanyaannya sekarang, ini murni mitos dongeng pengantar tidur anak-anak, atau sebenarnya ada rentetan kejadian nyata yang sengaja disembunyiin di balik cerita epik ini? Coba deh kita pikir pakai logika bentar. Hiu kan habitatnya jelas-jelas di air asin di laut lepas yang dalam. Terus buaya muara nyantainya di sungai atau pesisir rawa. Secara geografis aja, pertemuan mereka buat tawuran brutal tuh rada nggak masuk akal. Tapi, orang zaman dulu tuh nggak sebodoh itu buat bikin cerita tanpa makna tersembunyi, guys. Menurut legenda zaman Baheula yang sering diceritain kakek nenek kita, Sura si ikan hiu dan Baya si buaya ini tuh ibarat dua preman penguasa yang sama-sama kuat, sama-sama rakus, dan nggak ada sejarahnya mau ngalah. Mereka berdua ini sering banget ribut sampai babak belur, cuma gara-gara rebutan mangsa di perairan yang sama. Nah, karena udah sama-sama capek berantem terus, tapi nggak ada yang menang atau kalah, alias literally draw mulu. Akhirnya, mereka bikin kesepakatan damai layaknya gangster yang bagi wilayah kekuasaan. Sura cuma boleh berburu di area laut lepas, dan Baya berkuasa penuh di perairan sungai. Batas mutlaknya, muara sungai. Tapi ya namanya juga preman rakus, janji tinggal janji dong. Suatu hari, Sura diam-diam nyusup ke sungai buat nyari mangsa karena makanan di laut kebetulan lagi sepi banget. Pas aksi liciknya ketahuan sama Baya, wah, pecahlah itu perang dunia. Mereka gigit-gigitan brutal sampai air sungai berubah jadi merah karena darah. Kisah ini kedengarannya epik dan brutal banget kan? Eits, tapi tahan dulu. Para sejarawan dan pakar budaya punya pandangan yang jauh lebih deep dan berbobot soal ini. Mereka sepakat kalau cerita Sura dan Baya ini sebenarnya bukan ngebahas soal hewan beneran. Ini murni sebuah kode rahasia atau metafora tingkat tinggi dari nenek moyang kita. Dalam filosofi masyarakat Jawa kuno, sosok Sura si ikan hiu itu sengaja dijadiin simbol dari kekuatan asing atau bangsa luar yang datang dari seberang lautan sana. Sifat Sura ini menggambarkan karakter penjajah yang ganas, beringas, arogan, dan selalu pengen banget ngejajah atau nguasain wilayah baru demi kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, Baya si buaya adalah representasi paling akurat dari penguasa lokal, rakyat pribumi, atau prajurit daratan yang sangat mencintai teritorialnya. Coba deh perhatiin buaya, dia kelihatan tenang, ngumpet santuy di air yang tenang, tapi sekalinya rumah atau wilayah dia diusik, dia bakal nyerang balik dengan sangat sadis dan nggak kenal ampun sedikit pun. Jadi makin jelas kan, mitos pertarungan berdarah hiu dan buaya ini sebenarnya adalah simbolisme dari perlawanan mati-matian warga lokal pesisir utara Pulau Jawa. Mereka terus berjuang ngelawan berbagai kekuatan militer maritim asing yang maksa masuk lewat jalur laut. Nyambung banget kan sama kerasnya sejarah pesisir Jawa Timur? Kalau kita berani buat flashback ke kondisi geografis zaman dulu banget, daerah yang sekarang jadi kota metropolis Surabaya, ini tuh dulunya cuman ujung daratan muara Sungai Brantas yang sering disebut Ujung Galuh. Jangan salah, biarpun namanya kuno, Ujung Galuh ini adalah bandar pelabuhan internasional yang super sibuk dan strategis banget buat urusan cuan dan perdagangan. Karena lokasinya yang ibarat pintu gerbang utama buat masuk ke daerah pedalaman Pulau Jawa yang kaya rempah, Ujung Galuh ini sering banget diganggu sama perompak laut atau utusan kerajaan asing yang mau numpang lewat secara paksa. Makanya, warga lokalnya mau nggak mau secara mental terlatih
buat jadi orang yang keras, tangguh, dan nggak gampang nunduk sama siapapun. Puncak dari pembuktian filosofi mitos Sura dan Baya ini paling sering dikait-kaitkan sama sebuah peristiwa sejarah paling epik yang kejadian di ujung abad ke-13. Tepatnya di tahun 1293 Masehi. Waktu itu, ada sebuah kekuatan superpower dunia yang lagi nyoba maksa masuk ke tanah Jawa. Siapa lagi kalau bukan tentara Mongol yang super kejam dikirim langsung sama Kaisar Kubilai Khan. Nah, pasukan elit Mongol ini datang rombongan dari jalur laut dengan kapal-kapal raksasa yang bikin keder nyali siapapun. Mereka inilah yang dengan sempurna direpresentasikan sebagai Sura, si ikan hiu buas yang datang dari samudera lepas. Target operasi mereka waktu itu sebenarnya adalah menghancurkan sisa-sisa kerajaan Singasari, tapi ujung-ujungnya mereka malah kena prank massal. Disinilah letak kecerdikan tokoh pendiri kemaharajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Doi ini beneran pinter dan licin banget. Awalnya, dia pura-pura nunduk hormat dan dengan manis minta bantuan pasukan Mongol buat ngalahin musuh utamanya di Kediri. Pasukan Mongol mah polos-polos aja kegirangan, ngerasa udah menang banyak dapat sekutu lokal gratisan. Sayangnya orang Mongol nggak tahu aja. Raden Wijaya dan pasukan lokalnya, yang ibaratnya adalah sang Baya, si buaya muara yang nunggu momen pas buat nerang, sudah nyiapin jebakan maut super sadis. Begitu musuh di Kediri hancur lebur, dan pasukan Mongol lagi pada asyik mabuk-mabukan, ngerayain kemenangan, Raden Wijaya langsung puter, balik ngebantai mereka semua dari belakang tanpa ampun. Bisa ditebak dong hasilnya. Pasukan Mongol yang lagi mabuk panik luar biasa dan lari kocar-kacir balik ke arah pelabuhan Ujung Galuh buat cari kapal mereka. Di area perairan Muara itulah terjadi pertempuran dan pembantaian besar-besaran. Tentara darat lokal ngamuk membabi buta menghabisi pasukan laut asing. Metafora banget kan? Hiu yang nekat masuk ke muara sungai, akhirnya dicabik-cabik habis sama buaya di habitat aslinya. Sisa-sisa pasukan Mongol yang kebetulan masih selamat, akhirnya kabur pontang-panting naik kapal, berlayar kembali ke dataran Tiongkok sambil bawa rasa malu yang enggak tertolong. Nah, pertempuran paling epik sedunia yang terjadi tanggal 31 Mei 1293 inilah yang akhirnya diresmikan jadi hari lahirnya kota Surabaya. Serius deh, merinding enggak sih dengar sejarah aslinya? Ternyata kisah Sura dan Baya ini nggak cuman sekadar mandek di era kerajaan Majapahit doang loh. Metafora soal perlawanan ini terus mengalir dan mengakar kuat di darah daging masyarakat Surabaya secara estafet dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan sampai masuk ke era kelam kolonial penjajahan Belanda. Dan di era kolonial ini, konsep pertarungan hiu dan buaya terulang kembali secara harfiah. Pemerintah Hindia Belanda yang sangat berkuasa atas jalur perdagangan laut datang menjajah dengan kapal-kapal modern yang mematikan. Perilaku mereka bertindak persis layaknya predator asing yang serakah, alias reinkarnasi Sang Sura di era yang lebih modern. Tapi tentu aja, warga pesisir dan rakyat pedalaman tetap memegang teguh semangat Sang Baya. Pemuda-pemuda lokal yang keras kepala ini nggak pernah benar-benar takluk dalam hati mereka. Mereka diam-diam menyusun kekuatan bawah tanah di kampung-kampung kumuh, siap banget ngegigit balik si penjajah asing yang berani-beraninya merampas kebebasan mereka di atas daratan. Nah, klimaks dari manifestasi mentalitas pertarungan antara hiu dan buaya ini meledak begitu hebat di tanggal 10 November 1945. Ketika bala tentara sekutu yang datang jumawa dengan persenjataan tingkat dewa via laut, mereka tuh kepedean mikir bakal menang mudah cuma dalam 3 hari ngelawan warga lokal yang senjatanya cuma modal bambu runcing dan kenekatan doang. Tapi sekutu salah perhitungan gede.
Persis sama kayak cerita mitos Sura yang nekat nyusup masuk ke wilayah sungainya Baya, pasukan asing itu malah dihajar habis-habisan di jalanan sempit kota. Rakyat Surabaya bertarung membabi buta, bagaikan buaya yang lagi melindungi anak-anak di sarangnya, merobek dan menghancurkan konvoi musuh dari setiap sudut gang yang gelap. Dari serangkaian peristiwa berdarah inilah akhirnya lahir sebuah stigma atau sebutan yang sampai detik ini kalian semua kenal, yaitu Arek Surabaya dan mentalitas gila yang namanya bonek alias bondo nekat. Sebuah keberanian absolut luar biasa tanpa kenal yang namanya rasa takut mati, sebuah sifat genetik yang diwariskan dari nilai filosofi sang buaya raksasa yang berani ngelawan sang hiu pembunuh. Kalau kita mau bedah sedikit lebih jauh dan kaji secara etimologi atau ilmu asal-usul kata, nama kota Surabaya itu sendiri terbuat dari gabungan dua kata bahasa Sanskerta yang punya makna dalam banget loh. Kata Sura itu kalau diterjemahin artinya adalah berani, dan kata Baya itu artinya adalah bahaya. Jadi, frasa Sura dan Baya itu kalau coba digabungin dan diartikan secara harfiah, maknanya adalah keberanian menghadapi segala bahaya. Wah, gila sih kerennya. Maknanya bukan sekadar cerita cetek hewan liar kelahi, tapi ini adalah sebuah deklarasi keberanian hidup rakyatnya yang enggak akan pernah takut menghadapi gempuran atau tantangan sehebat apapun dari luar sana. Makanya, kalau dipikir-pikir, patung Sura dan Baya yang nangkring dengan gagahnya di depan kebun binatang Surabaya atau di pinggiran Kalimas itu, sama sekali bukanlah sekadar pajangan pengingat tentang mitos dua hewan yang lagi ngamuk. Benda itu tuh adalah monumen spiritual pengingat bagi kita semua tentang betapa mahalnya sebuah harga diri dan perlawanan tanpa akhir. Tapi ya namanya juga kehidupan sosial, sayangnya seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, makna filosofis heroik yang sebenarnya sangat dalam ini pelan-pelan makin luntur. Akhirnya malah menyusut, jadi sekadar kisah dongeng pengantar tidur, biasa buat nakutin anak-anak yang susah tidur doang. Ceritanya disederhanakan banget, jadi fabel standar tentang hiu sama buaya yang rebutan jatah makanan. Nah, tugas kita yang hidup di zaman modern, inilah buat kembali ngingetin dan menghidupkan lagi roh serta makna asli di balik mitos epik kebanggaan ini. Bahwa kenyataannya nenek moyang kita itu adalah para pemikir tingkat dewa yang cerdas banget cara mewariskan semangat nasionalisme dan keberanian lewat media kisah serta metafora alam supaya nggak lekang dimakan usia. Jadi kesimpulannya nih, kalau besok-besok kalian main atau liburan ke Surabaya dan ngelihat ikon patung hiu yang lagi lilit-lilitan mesra sama buaya, kalian udah pada paham kan maknanya? Itu bukan representasi adegan kebun binatang yang lepas kendali, melainkan sebuah epik sejarah pahlawan berdarah dingin yang enggak kenal takut menjaga keutuhan tanah airnya. Tetap semangat buat kalian, berani terus hadapi segala bahaya, dan sampai ketemu lagi di obrolan sejarah santuy berikutnya.